puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Boleh saudara yang di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada, boleh sama-sama lambaikan tangannya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun setiap kita beribadah hari ini, semuanya boleh diberkati Tuhan, amin. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan setiap kita. Meskipun hari-hari ini mulai banyak terjadi masalah di mana-mana, situasi mulai memburuk, tapi kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, sebab Tuhan kita adalah yang baik. Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita. Apapun yang terjadi di luar sana, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita selalu menjaga setiap kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, boleh kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Di hari Minggu yang indah yang Kau berikan buat setiap kami. Kapanpun jemaat-Mu Tuhan saat ini mengikuti ibadah, kami percaya Engkau Allah yang hadir. Dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, kami percaya Engkau ada yang bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan segala pujian dan syukur kami dan bersuka cita karena Engkau Allah yang baik. Meskipun kami melalui online service, meskipun kami di rumah masing-masing, kami mau tetap bersuka cita. Kami mau tidak mau terhalang oleh apapun. Kami mau bebaskan roh kami dalam memuji dan bersuka cita kepadamu. Terima kasih Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini adalah hari Minggu. Kita mau sama-sama beribadah meskipun kita melalui online service. Kita mau ibadah seperti ibadah hari Minggu seperti biasanya. Amin. Silakan gunakan alat musik yang ada di rumah masing-masing atau kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum itu kita mau sama-sama deklarasikan iman kita tentang Pentakosta ketiga. Supaya roh Tuhan boleh tercurah atas bangsa kita. Amin. Haleluya, haleluya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Shanda ya Ralaba ya Ralaba ya Se. Kira Ralaba ya Se kira ya Ralaba. Sungguh Kau Bapa yang baik. Kami sembah Kau. Ini iman kami. Ya Roh Kudus curahkanlah buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus beri pengagungan bagi Dia. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Apapun yang terjadi, kita mau terus tetap berkata bahwa Tuhan Yesus Allah yang baik. Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang selalu ada bersama dengan setiap kita. Sungguh
Ya Allah yang baik, mari bersyukur, mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Shana, ya Ralaba, ya Se. Ya Ralaba, Raba, 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 ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Shikara, Ralaba, ya Se. Ina Ralala, Rabo, ya Ralala, Raba, ya Se, ya Rala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, kami mau naikkan syukur setiap kami kepadamu Tuhan. Kami mau sembah dan sujud kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Katakan haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Kembali jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Mari nyatakan Bapa, amin. Bapa, ku naikkan
syukur padamu. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Mengasihimu sungguh besar. Amin. Haleluya. Ku puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi sungguh besar. Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihi, ku mengasihimu Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita datang menyembah Dia, naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Tuhan, selalu kami puji namamu, sebab Engkau yang layak dipuja, sebab Engkau yang layak Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau yang layak disembah, sungguh hati kami mau menyembah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, oh Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Mari nyatakan Immanuel,
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah. Oh Tuhan, sungguh Kau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi nyatakan, Kau kuatkan, amin. Sungguh Kau yang kuatkan setiap kami. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau buktikan kesetiaan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hasorakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sungguh Engkau Allah Immanuel, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Segala pujian, hormat, serta syukur kami hanya kepadamu. Mari yang siap puji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan kembali meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh segala pujian hanya bagi Tuhan, amin. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Semuanya bertepuk tangan. Yang punya alat musik di rumah masing-masing, gunakan alat musikmu untuk memuji Tuhan. Yang tidak punya, kita pakai tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Let's sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Dari all, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah
God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Let's sing. Yes He is, yes He is. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Let's sing. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Let's sing. Yes He is. Let's say, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Let's sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Oh, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, oh, is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Oh, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangannya meriah dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau saksikan VOP. Haleluya. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernisme, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar.
sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah. Dan bahkan
sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman melalui hambanya. Kita sama-sama kembali bersatu dalam doa. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Shikaralabaya, ralabaya, 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 shikaralabaya, sikidididididi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus puji dan tinggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya ralabaya, 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 shikidididididi. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berkata I love you Lord. I love you Jesus. Sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi naikkan pujian dari awal. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of
love your voice, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness. Oh, and all my life, and all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing all the goodness. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh dalam hidup kami mau setia kepadamu Tuhan. Seumur hidup kami, Engkau Allah yang baik. Oh, kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara laba ya shanda ya laba ya si. Oh, Jesus, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and All my life the enemy. All my life you the have been so so good. with Every breath the enemy. I will sing Of of the the goodness goodness of God. I will sing I will sing of the goodness of of God. I will sing I will sing of the goodness of God. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Shikarala barala 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 barala. Shikarara bara 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 barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk sampaikan kepada kita semua saat ini. Di era seperti saat ini di mana pandemi masih terjadi dan aktivitas kita dibatasi,
tidak seperti yang lalu-lalu. Termasuk ibadah kita pun, beberapa waktu terakhir ini kita nggak bisa untuk tatap muka lagi. Dan kita harus ibadah secara online, bahkan bekerja secara mandiri di rumah. Sekolah pun harus lewat online. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita menjadi orang-orang yang berintegritas? Ketika kita tidak dilihat orang lain, ketika kita tidak dilihat oleh pemimpin, ketika kita tidak dilihat oleh yang lain, adakah kita beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah? Adakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah? Adakah kita belajar dengan sungguh-sungguh di rumah kita? Hanya orang yang berintegritaslah yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan karena tidak ada yang melihat, kita tidak sungguh-sungguh dalam ibadah. Tuhan ingatkan ini buat kita. Justru di era seperti ini, kita sedang diuji, kita sedang dimurnikan, kita sedang ditingkatkan kapasitas, mutu kehidupan rohani kita, karakter kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak? Saya berdoa, kita semua Bapak Ibu Saudara saat ini adalah orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Sekalipun saya tidak bisa melihat saudara di rumah, sekalipun saya tidak mengerti keadaan saudara, tetapi saudara menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab kepada Tuhan dalam ibadahmu, dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu dan lain sebagainya. Mari saudara buka tangan kita supaya kita diberi kekuatan untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih dalam hal ibadah kita kepada Tuhan yang hari-hari ini kita lewat online kembali. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk apa yang Kau ingatkan bagi kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh melakukan ibadah kami. Sehingga sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh pemimpin sekalipun Tuhan, tetapi kami sadar ada mata Tuhan yang melihat kami. Oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat online. Oleh karena itu Bapa Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu di tempat mereka saat ini berada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus supaya setiap mereka tetap menghormati hadirat Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati jam-jam ibadah. Sekalipun lewat online sehingga mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan. Mereka boleh tetap merasakan jamahan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan bahkan kurang menghormati jam-jam ibadah kami. Kami mau bertobat dan kembali melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami boleh mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan shalom buat kita semuanya. Saya berdoa terus, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Sekalipun kita nggak bisa berjumpa dalam beberapa waktu terakhir ini, tetapi saya berdoa saudara dalam keadaan baik semuanya dan tetap diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, untuk minggu ini saya ingin sampaikan tema firman Tuhan kita adalah integritas dalam pekerjaan. Saya ulangi, integritas dalam pekerjaan. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa saudara-saudara Daud, yaitu kakak-kakaknya, mereka menjadi tentara Saul untuk ikut maju berperang melawan musuh-musuhnya.
Dan Daud ya juga mendapat pekerjaan baru sebagai pemain kecapi untuk memainkan kecapi di kerajaan Saul dan juga menjadi pembawa senjatanya Saul. Kemudian dia ditugaskan itu. Tetapi setelah dia bertugas main kecapi di kerajaan Saul, ya jam tugasnya selesai, ayat ini memberitahukan kepadanya lalu dia kembali ke Bethlehem untuk menggembalakan domba ayahnya. Ya, setelah dia diutus ayahnya untuk ngirim saudara-saudaranya bekal untuk perang, setelah tugas dia juga kembali ya ke rumahnya di Bethlehem untuk melakukan tugas sebagai gembala kambing domba yang dipercayakan ayahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini memberitahukan kepada kita tentang integritas seorang yang bernama Daud. Ya, Daud sekalipun dapat pekerjaan yang baru, dia tidak mengabaikan pekerjaan yang lama, yaitu menggembalakan kambing domba. Dia tidak abaikan, dia tidak tinggalkan begitu saja. Ya, dia bagi waktunya bagaimana supaya tugas yang dipercayakan ayahnya juga bisa dikerjakan dengan baik. Tugas yang lain juga bisa dikerjakan dengan baik. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa Daud boleh dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Nah, arti kata integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ya jika kita menjadi orang percaya yang berintegritas, berarti kita akan menunjukkan karakter yang bermutu. Ya, diantaranya adalah bisa tetap berbuat baik kepada orang yang gak baik sama kita. Karena firman Tuhan mengatakan kasihlah musuhmu. Orang yang berintegritas, orang Kristen yang berintegritas, orang yang bisa tetap berbuat baik kepada orang yang gak baik sama dirinya. Ya bisa mengasihi musuhnya. Lalu orang Kristen yang berintegritas tidak munafik. Artinya apa? Ya apa yang ada di hati dan yang dikatakan itu sama. Apa yang di dalam kita dan di luar kita, artinya hati dan tindakan kita, perkataan kita juga sama, tidak munafik. Itu artinya ya integritas. Lalu jujur dan dapat dipercaya dalam setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, itu jika orang-orang Kristen benar-benar memiliki integritas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, seorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan atau instansi apapun. Ya, karena orang yang demikian bisa dipercaya dalam segala situasi, keadaan, dan kapanpun. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari jadi orang percaya yang berintegritas supaya kita menjadi aset yang penting bagi gereja, bagi bangsa, bagi keluarga, bagi tempat di mana kita bekerja. Ya, kenapa? Karena orang yang berintegritas adalah aset yang sangat berharga. Nah, apa ciri-cirinya dari orang yang berintegritas dalam pekerjaan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ciri-ciri dari orang yang berintegritas itu setia pada tugas yang dipercayakan. Ciri-ciri orang yang berintegritas yang pertama adalah setia pada tugas yang dipercayakan. Matius pasal 25 ayat 21 berkata demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Bapak Ibu, kalimat ini diucapkan Tuhan dari orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Sebab orang-orang ini telah bertanggung jawab ya, menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh tuannya, yaitu untuk mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak komplain. Kenapa saya dikasih 5? Yang 2 tidak komplain, kenapa saya cuma dikasih 2? Tetapi mereka menerima apa yang dipercayakan kepadanya lalu dijalankan dengan baik. Sehingga yang dapat 5 bisa mendapat untung 5 talenta jadi 10. Yang dipercayakan 2 dapat 2 sehingga jadi 4. Ketika Tuhan yang memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan, mereka dinilai oleh Tuannya bahwa mereka orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya, sehingga Tuhan yang memuji mereka, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu mendapat kebahagiaan, mendapat kehormatan untuk bersama dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang mau melakukan tugasnya dengan setia adalah orang-orang yang berintegritas. Contoh yang bisa kita temukan dalam Alkitab adalah Daud tadi. Ia dapat dipercaya dalam semua yang dikerjakannya. Baik pekerjaan kecil yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang. Ya, karena Daud tetap menggembalakan kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya kepadanya. Ya, meskipun hanya 2-3 ekor. Orang gak memperhatikan dia, orang gak peduli sama dia, tapi dia bertanggung jawab. Ketika dia diutus ayahnya, kamu kirim makanan kakak-kakakmu di medan perang. Ya, dia tidak tinggalkan begitu saja, dia percayakan kepada orang lain, tolong ya jaga. Aku diutus ayah untuk mengirim kakakku yang ada di medan perang. Dia tidak membiarkan tugas itu terbengkelai. Ini orang yang berintegritas, bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saya dan saudara ya setiap menerima tugas yang dipercayakan oleh bosmu di tempat kerja? Ya, apakah engkau sudah mengerjakannya dengan baik dan benar? Apakah saudara sudah mengerjakan tugas kuliahmu dengan baik dan benar? Apakah engkau sudah mengerjakan tugas sekolahmu dengan baik dan benar? Apakah juga engkau sudah mengerjakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga? Tugas sebagai seorang suami? Tugas sebagai seorang anak? Apakah engkau sudah mengerjakannya dengan baik dan benar? Kalau engkau sudah mengerjakannya, engkau orang yang berintegritas. Apa engkau juga sudah mengerjakan tugas pelayananmu dengan baik dan benar? Seperti yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu lewat gereja yang ada di mana engkau berada. Kalau engkau sudah melakukannya, engkau orang yang berintegritas. Tapi jika belum, maka hari ini Tuhan ingatkan buat kita supaya kita bertobat dan kita melakukannya dengan bertanggung jawab. Dengan sungguh-sungguh lagi, dengan setia, sekalipun tidak dilihat orang, sekalipun tidak dipuji orang, sekalipun tidak ada orang yang memperhitungkannya. Tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh karena ada pribadi yang menilai kita dan akan menghargai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di sorga. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi orang yang berintegritas setia pada tugas yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu perbaiki kesetiaanmu dengan tugas-tugas yang dipercayakan. Apapun itu, baik hal kecil maupun hal besar. Oke, lalu yang kedua, ciri dari orang yang memiliki integritas adalah setia pada atasan. Setia pada atasan. 1 Samuel 24 ayat 4-7 berkata, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun,
lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kalau kita membaca lengkap kisah ini, maka kisah ini adalah di mana Daud sedang bersembunyi dikejar oleh Saul dan tentaranya untuk dibunuh. Lalu pada suatu ketika dia berada di tempat di mana ada gua dan dia mau buang hajat. Ya, lalu dia masuk gua itu tapi ternyata Daud sembunyi dalam gua dan orang-orang yang di gua itu. Ketika Saul masuk, anak buahnya bilang, telah tiba ini. Musuh diserahkan kepada tangan Tuanku. Maksudnya kepada Daud. Sekali tikam Saul bisa mati. Tetapi Daud hanya memotong ujung jubahnya saja. Lalu kemudian ya dia tidak menjamah Saul. Dan dia ketika memotong itu berdebar-debar. Sebagai sinyal bahwa tidak boleh melakukan kejahatan kepada atasannya. Raja yang diurapi Tuhan. Dengan itu maka Daud melarang anak buahnya untuk menyerang Saul. Sekalipun Saul jahat sama dia. Sekalipun Saul bercoba untuk mengikhtiar untuk membunuh Daud. Tapi Daud tetap berbuat baik. Daud tetap tunduk kepada atasannya. Yaitu raja yang diurapi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang berintegritas. Memiliki sikap yang taat dan tunduk kepada otoritas. Meskipun atasannya adalah orang yang tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan seperti Saul terhadap Daud. Namun bagi seorang yang memiliki integritas, dia tetap loyal, dia tetap taat, dia tetap tunduk terhadap atasannya. Seperti yang dilakukan Daud terhadap Saul. Nah, masalahnya adalah bagaimana dan saudara saat ini. Adakah kita tetap taat dan tunduk kepada atasan kita di kantor, di tempat kerja, atau bahkan di gereja, atau di mana kita berada, di mana ada orang-orang yang ditaruh Tuhan di atas kita, yang merupakan otoritas di atas kita. Apakah kita tetap loyal kepada mereka? Apakah kita tetap tunduk pada otoritas yang ada di atas kita? Sekalipun mereka punya kelemahan. Sekalipun mereka bisa melakukan kesalahan. Tapi orang yang memiliki integritas adalah orang yang tetap menghormati otoritas di atasnya. Dia tetap loyal, dia tetap tunduk, dia tetap taat. Ya, itulah ciri daripada orang yang memiliki integritas. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kesaksiannya pada waktu dia berkhotbah. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Ibu Suzette Hetting dari Jerman. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika baru-baru datang ke Indonesia menyampaikan seminar, dia masih menjadi seorang pendoa syafaat dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa bernama Bapak Reinhard Bonke dari Jerman. Ketika dia menjadi seorang pendoa syafaat, dia berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk kehidupan hambanya. Nah, suatu kali dia mendapat pesan Tuhan, jelas sekali Tuhan bicara sama dia. Ya, ketika dia dapat pesan itu lalu dia sampaikan kepada pemimpinnya, otoritas di atasnya yaitu Pak Reinhard Bonke. Dia katakan, Pak Pendeta, saya mendapat pesan Tuhan bahwa saya harus begini. Lalu pendeta ini dikatakan tidak, Suzette. Lalu saya dapat pesan jelas sekali. Lalu atasannya pendeta ini bilang tidak. Dan akhirnya dia tunduk. Dia nurut. Dia tidak lakukan apapun sebelum diizinkan oleh pemimpinnya. Dia tetap doakan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan
Jangan cuma ngomong sama saya, tapi ngomong juga sama pemimpin saya. Nah, beberapa waktu kemudian Tuhan bicara sendiri juga kepada Pak Reinhard Bonnke. Sehingga ketika dia dapat pesan yang sama disampaikan oleh Ibu Suset Eting ini, lalu dipanggillah Suset. Apa yang kamu sampaikan waktu itu? Oke, Tuhan sudah bicara sendiri kepada saya. Benar, lalu kerjakanlah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa sekalipun ya dia dapat pesan dari Tuhan, Ibu Suset ini. Jelas, tapi ketika disampaikan kepada atasannya, dia atasannya karena belum dapat langsung dari Tuhan masih menguji apakah benar atau tidak. Dan dia berkata tidak, jangan. Maka Ibu Suset tetap tunduk, Ibu Suset tetap taat sampai pada waktunya tiba. Maka Tuhan bicara sehingga apa yang disampaikan itu ya diizinkan dan Suset bisa melakukannya. Dan semuanya menjadi baik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita tetap tunduk kepada otoritas di atas kita. Saudaraku, mungkin kau dapat dengar suara Tuhan langsung, mendapat penglihatan, pernyataan. Ya, tetapi ketika otoritas di atasmu mengatakan tidak, engkau harus tetap tunduk. Engkau harus tetap taat. Ya, engkau tetap berdoa, engkau gak perlu kecewa. Ya, tetap menghormati otoritas, karena jika benar-benar dari Tuhan, pada waktunya pun Tuhan akan bicara kepada otoritas di atasmu, sehingga engkau bisa melakukannya pada waktunya seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga semuanya tetap dalam keadaan yang baik. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tetap hormati ya otoritas, setia pada atasan. Ya, sekalipun bisa saja melakukan kesalahan, bisa saja memiliki kekurangan dan sebagainya. Tapi jika kita menjadi orang yang berintegritas, maka kita akan tetap setia kepada atasan kita. Baik di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada. Orang yang memiliki integritas tetap setia kepada atasannya. Oke, lalu ciri yang ketiga dari orang yang berintegritas dalam pekerjaan adalah setia pada ketetapan Allah. Ciri yang ketiga adalah setia pada ketetapan Allah. 2 Samuel 12 ayat 13 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, seorang yang memiliki integritas akan berpegang pada perintah Tuhan. Seperti ketika Daud bersalah atau berdosa akan apa yang Allah tetapkan. Dan ketika ia ditegur oleh Nabi Natan, maka Daud segera bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi orang yang memiliki integritas dalam pekerjaan, dia setia pada ketetapan Allah. Sekalipun dia bisa melakukan kesalahan. Ya, ketika dia ditegur, dia mau bertobat, dia mau memperbaiki dirinya seperti Daud. Daud seorang raja yang berkuasa pada waktu itu. Memiliki prestasi yang luar biasa. Tetapi dia bisa jatuh juga karena dia menghamili istri orang. Bahkan membunuh suaminya, membiarkan suaminya terbunuh di medan perang. Supaya istrinya bisa diambil menjadi istri Daud. Raja bisa melakukan apa saja, tetapi ini salah di mata Tuhan. Lalu ditegurlah oleh Nabi Natan atas perintah Tuhan. Dan yang luar biasa, Daud bertobat. Dia mau mengakui kesalahannya. Dia tetap tunduk kepada Allah, kepada perintah Allah, ketetapan Allah. Dan dia memperbaiki dirinya. Nah, demikian juga hendaknya dengan kita saat ini. Bisa saja kita berbuat kesalahan, bisa saja kita jatuh dalam dosa. Ya, melakukan kesalahan di tempat kerja kita. Tetapi jika kita memiliki integritas, kita akan sadar ketika kita ditegur. Ketika kita diarahkan, kita mau bertobat dan memperbaiki kesalahan kita.
bukan melawan atau memberontak atau melakukan tindakan yang tidak baik. Kita akan tetap menjadi orang yang berpegang kepada ketetapan Allah, kepada kebenaran, kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang terus berintegritas. Masalahnya sekarang bagaimana dengan kehidupan saudara? Ketika engkau melakukan kesalahan, ditegur, apakah engkau bertobat dan sadar kemudian memperbaiki dirinya. Jika saudara mau bertobat ketika ditegur, sadar kesalahannya, tidak melawan, tidak memberontak, maka saudara adalah orang yang hidup dengan integritas di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, integritas sangat dibutuhkan bagi setiap kita hari-hari ini. Supaya Tuhan dimuliakan, supaya banyak orang mengenal Tuhan dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari menjadi orang Kristen yang berintegritas. Nah, saya akan tutup firman Tuhan kali ini dengan satu kisah. Konon di Tiongkok kuno dulu masyarakat menginginkan kehidupan yang damai, aman dari serangan-serangan kelompok barbar dari utara. Nah, itulah sebabnya mereka berpikir bagaimana supaya bisa hidup tentram dan damai, aman dari serangan kelompok barbar itu. Lalu mereka berpikir dan sepakat membangun sebuah tembok raksasa yang tebal, yang kuat dan tinggi, dengan tujuan agar kelompok barbar ini tidak bisa memanjat atau mendobrak tembok itu untuk masuk dan menyerang mereka sehingga mereka tidak aman. Lalu dibangunlah tembok raksasa yang terkenal itu. Ya, sehingga dalam beberapa waktu musuh tidak bisa masuk. Mereka merasakan damai dan aman. Tetapi pada suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ya, penjaga pintu gerbang itu ya disuap oleh musuh dengan bayaran. Sehingga musuh bisa masuk dan menyerang, melakukan kekacauan dan sebagainya. Sehingga tidak aman lagi masyarakat. Bahkan mengalami kerugian dan sebagainya. Sangat menyedihkan. Kenapa? Karena seorang penjaga pintu gerbang itu ya tidak memiliki integritas. Karena dia mau disuap. Sehingga bukan hanya dirinya saja yang rugi, kehilangan pekerjaan, bahkan dihukum. Ya, tetapi juga merugikan masyarakat banyak. Bahkan juga keluarganya. Ya, bisa jadi serang dan tidak sedikit yang mengalami kematian. Kenapa? Karena akibat tidak berintegritasnya seorang penjaga pintu gerbang yang mau disuap. Pelajaran ini mengingatkan buat saya dan saudara supaya kita terus pegang teguh integritas kita sebagai orang yang percaya dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam gereja kita. Ya, mari jadi orang-orang yang terus berintegritas supaya kita tidak merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita, orang lain, terlebih pekerjaan Tuhan. Kalau kita menjadi orang berintegritas, maka Tuhan akan dimuliakan. Dan saya percaya saudara pun akan menerima berkat-berkat yang dicurahkan berlimpah atas kehidupan saya dan saudara. Yang mau katakan amin. Mari kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama naikkan satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku. Ora patakala masyaka. Mari saudara kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan.
Adakah saudara masih hidup dengan integritas? Jika saudara menemukan ciri-ciri ini dalam diri saudara, yaitu orang yang setia pada tugas yang dipercayakan, menjadi orang yang setia pada atasan, menjadi orang yang setia pada ketetapan Allah, maka engkau adalah orang-orang yang berintegritas. Jika tidak ada ini dalam dirimu, maka saudara perlu bertobat dan membangun kembali, melakukan kembali kesetiaanmu dalam 3 hal ini, supaya kembali saudara menjadi orang yang hidup dengan integritas ilahi. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau setia, ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Dan mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bangun integritasmu kembali di hadapan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan boleh bertumbuh maju pesat,
supaya engkau boleh berhasil dalam pekerjaanmu, supaya engkau berhasil dalam karirmu, studimu, dalam usahamu atau apapun. Kalau kau menjadi orang berintegritas, maka Tuhan akan memberkati saudara. Karena saudara adalah aset yang penting bagi sebuah perusahaan atau instansi apapun, bahkan pekerjaan Tuhan, bahkan keluarga, bahkan bangsa. Engkau ada orang-orang yang penting karena kau memiliki integritas yang bisa diandalkan. Mari buka tanganmu di depan Tuhan. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami mengabaikan integritas kami. Kami membiarkan diri kami tidak berintegritas. Ampuni Tuhan. Dan saat ini kami bertobat. Kembali kami mau membangun integritas kami jadi orang yang setia dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Setia dengan atasan. Setia kepada perintah atau firman Tuhan. Sehingga kami boleh terus jadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berintegritas. Mereka menjadi aset yang penting dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam gereja, dalam masyarakat, sekolah atau apapun Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang yang diberkati dan dicari. Bahkan menjadi orang-orang yang dibutuhkan. Karena integritas mereka yang bisa diandalkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Jika ada di antara umat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Mbak berdoa. Kuasa-Mu menjamah mereka. Untuk Mbak Wur yang sedang kurang sehat. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Yang lain Tuhan jamah semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang mengalami persoalan, masalah. Kami berdoa Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami terima pertolongan, kesembuhan dan mujizat Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan berikan persembahan kita, saudara bisa lewat dikumpulkan atau lewat rekening yang ada atau scan QR ya sehingga saudara bisa tetap memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pengumuman Bapak Ibu Saudara untuk kegiatan kita seminggu ke depan kita masih online karena PPKM itu sampai tanggal 20. Jadi masih kita secara online. Oleh karena itu baik doa malam, PPW, lalu Kersel, ya doa puasa youth, ya semuanya akan dilakukan lewat Google Meet. Ya supaya saudara bisa mengikutinya dengan baik dan tetap terus dibangun rohaninya. Sehingga saudara tetap memiliki hubungan yang baik dan kita ada persekutuan seorang dengan yang lain. Kalau ada apa-apa saudara bisa telepon, mau konseling bisa telepon, kita bisa lewat WA atau lewat ya telepon yang bisa kita. Dan saya percaya Tuhan tidak dibatas oleh ruang dan waktu, Tuhan bisa menolong kita semuanya. Tuhan berkati kita, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I will sing. Sekali lagi I will sing of the goodness of God. Hallelujah.
kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau sudah melawat umat-Mu, menguatkan, meneguhkan, melindungi dan memberkati mereka semua. Segala usaha, pekerjaan, karir, studi, rumah tangga mereka terus diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan melindungi mereka dalam segala aktivitas mereka, sehingga mereka semua tetap sehat, aman, dijauhkan dari bahaya, terlebih dari pandemi COVID-19 yang masih terjadi hari-hari ini. Tuhan luputkan kami semuanya. Bapak kami berdoa untuk pemerintahan negara kami. Berikan hikmat, terus kekuatan, kesabaran dalam mengatasi pandemi. Sehingga terus diberikan tuntunan Tuhan untuk dapat melawan pandemi ini dan mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kepada masyarakat di seluruh negeri ini juga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat membantu mengurangi penularan virus COVID-19 kepada yang lain. Terima kasih Bapak, kami mohon berkat-Mu atas Indonesia. Damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, keamanan terus Tuhan curahkan atas bangsa kami. Terlebih selamatkanlah Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, Ketua Umum Sinode kami, Pendeta pimpinan kami. Tuhan Kau memimpin mereka semuanya, terus membawa mereka menjadi Allah di tangan untuk membawa Gereja Betel Indonesia. Menjadi Allah di tangan Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Serakus gereja-Mu tempat ini, tumbuh kembangkan Tuhan. Menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari saudara buka tangan kita semua sekarang, terimalah berkat. Anugerah, damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Untuk menjemput kita semuanya bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.